Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 18 Sabtu Juli 2026. Langsung aja timbang ya. Bagi untuk ini gue lagi berantem sama anak gue. Naik ya. Siap. Ya, seperti biasa. Oke, lihat satu. Oke, lagi. Oke. 139. Sekali lagi, 2 kali 141 gitu terus. Tegap. Diam, tegap. Oke. 2 kali 139. Oke, lagi. Sekali lagi. Tegap. 140. Lagi. Ini kenapa ya tembakannya? Aduh, ini pilek sama asma nggak ini apa? Kayak hilang-hilang. Ya udah 141 lah tulisnya. Ya, masih semangat. Tanggal 18 Juli 2026. Target masih 98. Ya, target masih 98,7. Dan sekarang masih keadaannya di 104,1. Masih butuh 5 kilo lagi. Bisa lah. Pagi. Sehat semuanya. Jangan lupa olahraga dan makan makanan dijaga. Sampai jumpa nanti malam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, pulangnya itu selalu di atas lah. Ini baru pulang aja bersolat dan lain-lain. Tapi tadi abis dari jalan-jalan ke nyenengin keluarga, makan di luar. Makan banyak sekali nasi goreng gila yang harusnya prohibited gitu ya. Terus juga tadi makan pempek, makan sate padang, makan sushi, makan minum kopi gula aren dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa, kita langsung aja timbangan malam untuk ya tanggal 18 adalah hari terakhir ya untuk minggu ini gitu ya. Jadi untuk minggu ini kita masih punya 2 minggu kurang. Oke. Nggak perlu pesimis ya, jadi nggak perlu dan lain-lain, itu hal yang biasa. Kita sudah lakukan itu ya, kita udah pernah ngalamin itu kan. Oke, kita sekarang sudah siap seperti hal biasanya dan ritual biasa untuk tanggal 18 Juli 2026 untuk timbangan malam. Oke, siap, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tegap. Harus tegap ya, karena kalau ini dia berubah. Udah. 147. Loh. Hilang. Oke, tadi 147 kali ya. Tadi gue kayak ngeliat tadi sebenarnya.
Karena tadi mata gue ngeliat ke timbangan kemarin malam gitu ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Tegap. Oke. Kita lihat. Betul, 147. Wow. Ini di luar prediksi gue loh. Tadi harusnya kayaknya. Coba lagi ya. Tegap. Oke. Ini udah yakin lah ya. Karena emang harus tegap dan lain-lain. Sudah 3 kali juga. Nggak apa-apa. Karena di timbangan malam itu kita sama juga seperti kemarin ya. Itu 104,7 kilogram. Nah, ya paginya itu tadi 104,1. Oke, jadi berkurang ya sebenarnya, tapi bukan berkurang, tapi sebenarnya ini masih stuck gitu ya, masih sideways. Kalau sebutan orang-orang trading, trader gitu ya, sideways. Jadi arahnya nggak kemana-mana nih. Gitu. Paling yang belok cuma nih di timbangan pagi gitu. Oke, masih semangat untuk 2 minggu lagi ya, karena kita lihat sendiri tenggalan ini kita sudah melewati ini dan akhirnya ini kita sempat menyentuh di angka 3 gitu ya. Dan mudah-mudahan di sini kita bisa menyentuh angka 2. Ya, di sini kita harus melepas angka 3 digitnya secara target gitu. Target kita 98,7 gitu ya. Gitu. Namanya target kan kita harus ekspektasi yang pernah gue bilang. Ada target atas dan ada target bawah gitu ya. Jadi target bawah itu yang memang sesuai dengan realitas dan kemampuan, dan target atas adalah yang kita proaktif secara motivasi dan lain-lain, yang kita gunakan seluruh tenaga dan lain. Oke, kita belum bisa lihat finalnya karena kita di bulan Juni itu belum begitu maksimal karena di bulan Juni itu cuma paling turunnya itu di 105-an lah ya. 105 waktu itu itu. Untuk saat ini kita menyentuh sampai 103. Jadi waktu bulan Juni sebelumnya tanggal 3 sampai tanggal 30 itu dari 111 kilo ke 105 atau 104 waktu itu ya, sempat ya. Kalau nggak salah ya, 105 lah ya, 105, berapa gitu. Saya nggak bilang 104. Nah, di bulan Juli ini, karena kita startnya dari 106, dia menyentuh angka 3 di minggu ketiga. Gitu. Jadi kita harus flashback ke pengalaman sebelumnya, yaitu bulan Juli. Jadi kemungkinan kita harus bisa mendekati atau lepas dari angka 100 kilogram di 2 bulan ini gitu ya. Jadi kalau di 2 bulan ini kita lepas dari 2 digit, misalnya 99 lah gitu ya, 9,9 gitu ya, enggak 100 lagi, atau 99 tuh masih 100 masih 100 lah anggapan kita. Makanya gue kasih target itu setelah 98,7 karena tidak mendekati
99,5 ke 99, ini biarpun itu 2 digit, tapi tetap itu dianggap 99 itu 100%. Masih dianggap 3 digit gitu ya. Kalau 98 berarti itu artinya sudah di bawah 2 digit gitu ya. Makanya makanya emas itu 99,9 gitu. Kalau dikalikan kan sama aja dia murni gitu. Jadi ya 100% lah ya. Atau di angka di 3 digit gitu ya. Jadi gue masih 98,7. Oke, kita masih punya kesempatan lagi. Kita masih punya 4,5 kilo lagi untuk bisa kita hadapin di minggu keempat dan kelima, yaitu tanggal 19 Juli sampai 31 Juli 2026 ini. Setidaknya kita berkurang 10, kalau misalnya benar, kita bisa berkurangi dalam 2 bulan itu kalau misalnya terjadi saat ini terjadi, gue yakin pasti deh. Gue yakin kalau misalnya di bawah 100 berarti gue dalam 2 bulan itu teman-teman dengan 2 bulan diet dan kalori itu bisa menghilangkan 11 kilogram. 11 kilogram lemak tubuh dan ya mungkin juga massa otot dan lain-lain. Pokoknya berat badan 11 kilo dalam 2 bulan. Nah, yaitu suatu pencapaian yang sangat fantastis gitu ya menurut gua. Dan itu harus dikejar gitu. Makanya teman-teman di sini jangan tarsok-tarsok, harus lakukan hari ini juga, besok pagi juga, kurangin makan, olahraga jalan kaki 15 menit aja, gerak aja 15 menit deh, 15 menit aja jalan kaki. Tapi yang bukan 15 menit jalan ke kantor gitu ya, tapi 15 menit itu yang non-stop atau 30 menit lah. Tapi tiap hari gitu ya. Dan minumnya juga air putih dan lain. Tadi gue kaget. Gini loh. Tadi gue makan banyak banget. Nasi goreng di Fatmawati, tempat kita nongkrong dulu. Bubur ayam Wiwit gitu. Tahu kan, mungkin tahu teman-teman yang dulu di Fatmawati, yang teman-teman yang dulu sekolahnya di Don Bosco, di Bakti Mulya, terus juga yang di Alpus, terus juga yang ada di Al Ikhlas, terus juga yang di 82, dan ada ya juga yang sekolah di HI atau di mana-mana pasti tahu, Texas kayak atau apapun itu nongkrongnya dulu di Pondok Indah di J-Euro dulu ya, Jakarta Euro Warnet. Di warnet gitu ya. Nah, biasanya kalau malam lapar habis dugem, biasa zaman dulu ya, di kota atau yang di Jakselan, di Embassy atau di apa tuh, Ibis apa lupa gue tuh, Bliss ya elah, Bliss tuh yang kalangan bawah lah ya, gue anggap zaman dulu di Matabar gitu ya, atau di mana gitu, di stadium atau di apa tuh depannya tuh di samping itu, yang house tuh lupa gua juga lupa itu, jangan ingat yang itu. Tapi tempat-tempat untuk paginya sarapan subuhnya biasanya di Wiwit atau di nasi uduk
bubur ayam Sukabumi Tebet, atau juga di Blok M gitu ya, Gultik gitu ya, atau juga ada yang nyerempet di mana, nasi goreng kuntilanak tuh di Jembatan Merah belakang Kokas gitu ya. Ada juga yang ngewarekin makan tuh di beberapa tempatnya gitu ya. Ketika sudah dugem, duit udah habis dan lain-lain. Kalau yang udah ini kan butuh makan ya. Gitu. Jadi biar nggak mual dan lain-lain. Itu dulu ya, zaman dulu tuh ya, zaman waktu tahun 2003, 2004, 2022 dan lain-lain. Ketika itu ya kita butuh makan pagi. Ya bubaran lah ya, bubaran. Tapi nggak ada juga ya nggak bubar-bubar gitu ya. Masuk hanya malam Rabu, pulangnya malam Senin gitu. Kalau makan tinggal titip tukang sapu Padang sebelah. Mungkin teman-teman banyak yang tahu juga ya itu di mana. Tapi katanya denger nih, katanya buka lagi. Mudah-mudahan ditutup aja lagi lah ya. Hal-hal yang kayak gitu banyak korbannya gitu. Jadi sekarang zamannya AI, zamannya sudah berubah, zamannya sudah memelek literasi keuangan, zamannya untuk sekarang flexing kesehatan, sekarang flexing tentang pengetahuan, flexing tentang traveling ke dunia, sudah belajar apa aja di dunia, di luar negeri, dan bisa yang terakhir bisa flexing, bisa bermanfaat bagi orang terdekatnya atau orang lain. Nah, gitu. Jadi sekarang banyak banget yang flexing. Artinya yang contohnya ya flexing bisa bermanfaat bagi orang lain, ya ini salah satunya konten gitu, yang berbagi ilmu, berbagi sharing tentang apapun itu ya sudah mulai berani gitu. Dan gua awalnya tidak akan mau membuat konten dan lain-lain dulu, masih stubborn gitu ya, masih keras kepala dan malu lah ya ngomong sendiri di kamera, dan akhirnya menjilat ludah sendiri gitu. Karena harus mengikuti zamannya. Tapi ya ini dokumentasi, gue lihat ada beberapa hal yang seperti pisau bermata dua. Di sisi lain, mungkin orang lain bisa ngelihat kehidupan gue dan lain-lain. Bisa juga melihat kepribadian gue dari segi video ini. Itu bisa dijadikan hal-hal keburukan dan lain. Dan untuk sisi baiknya adalah bagi teman-teman juga yang mau melakukan diet juga mungkin bisa berguna. Tapi dalam sisi baiknya itu lebih banyak dari guanya. Bisa belajar public speaking di depan kamera kayak gini sendiri, terus bisa mencurahkan dan lain-lain. Biarpun narasinya masih berantakan, gak apa-apa, asal mulai dulu dan lain-lain. Telat gak apa-apa. Umur segini udah di kepala 3 lebih, hampir 40, gak apa-apa. Yang penting coba dulu. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Gitu, gak apa-apa. Daripada gak coba sama sekali, itu kita gak tahu resikonya. Apapun resikonya, ya sudahlah. Nanti ini jadi dokumentasi yang bisa dilihat sama mungkin anak gua, atau mungkin guanya nanti yang ketika sudah jadi
sehat, gimana dan lain akan kubuka gimana waktu tahun 2006, 2000 ini. Kadang-kadang bener juga tuh, kita dulu waktu gue di SMP itu paling males foto. Tapi saat ini gue itu nyari foto SMP gue susah banget deh. Cari foto untuk kan dulu masih pakai tustel, pakai foto ya, pakai film gitu. Kebakar gitu. Susah banget nyarinya dulu. Gitu. Jadi gue pengen mengenang masa lalu lah sama teman-teman gue gitu, karena waktu itu masih hal-hal yang sangat susah gitu. Dan gue mau nyari foto-foto gue dulu, ya bareng-bareng sama teman-teman gue dulu kan karena Friendster sudah tidak ada, ya gak tahu tuh foto-fotonya kemana. Dan juga dulu IG apa yang lupa dan lain-lain masih ada, tapi banyak yang dihilang-hilangkan. Dan handphone sering berganti zaman dulu. Ya susah lah kan karena dulu pakainya SD kayak yang gede tuh memory card gitu kan, ya susah untuk jadiin, kita nambahin gimana taruhnya, dan dulu pakai komputer nggak bisa mempertahankan, dan sekarang bisa seperti itu karena kita sudah di zaman cloud gitu ya, bukan cloud ya tapi cloud gitu, jadi bisa berlangganan, menyimpan di Google Drive, terus di iCloud, dan di iDrive, di Gmail, di Instagram, di Facebook, di YouTube, dan lain-lain. Itu salah satu tempat kita menaruh tempat jejak digital gitu ya. Gitu. Jadi selain itu bisa dilihat juga gitu. Nah, kadang-kadang makanya kenapa gue juga dulu nggak buat ini ya gitu. Jadi waktu gue main sembarangan lip-syncan gitu sama temen gue gitu ya, Abu Akio atau Mas Rio dan lain-lain, sama Ibu Nikita, Ibu Asya dan lain-lain waktu zaman kuliah itu. Dulu banyak video-video di YouTube-nya, tapi karena waktu mulai ini gue hapus-hapusin gitu karena kan ya ya sedih juga gitu kan jadinya. Ada beberapa yang gak gue hapus karena memang ya udahlah, itu jadi bahan memorial kita gitu. Nah, ya udah gitu aja sih ininya. Jadi ini adalah hal yang baik buat gue sebenarnya, bisa didokumentasikan. Siapa tahu nanti anak gue bisa lihat bapaknya bikin konten. Ya mungkin gue nggak tahu ya, gue aja nonton konten sendiri aja malu gitu ya, apalagi anak gue gitu. Tapi nggak apa-apa, ya umur gak ada yang tahu, dan siapapun itu yang ngelihat ini jadi bahan memorial aja lah. Jadi bahan dokumentasi bahwa pengen perjuangan diet dan lain, apapun yang gue pernah omongin yang kayak gini, kan gue juga ngomongin bukan masalah diet aja ya. Masalah hal-hal lain, perihal lain, konteksnya beda-beda, terus juga apapun itu kehidupan lah. Kebanyakan kehidupan yang memang relate di dalam diri gue ini. Keresahan dan kegelisahan guanya gitu. Dan jawaban solusinya itu hanyalah opini pribadi gue yang fakir ilmu agama, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Gitu, karena ya kayak gini, ya apa aja lah, apa adanya, menjadi orang yang menjadi apa adanya,
tapi tidak menghilangkan karakternya gitu. Gitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan karakter kita gitu. Jadi karakter diri itu adalah autentik gitu ya. Keunikan sendiri gitu. Boleh baik gitu. Tapi kalau kita dijahatin ya kita wajib negur atau apapun. Nggak boleh diem aja gitu. Wajib menegur dengan cara yang baik dan lain-lain lah. Karena kita harus punya karakter yang kuat, mentalitas yang kuat. Karena kita laki-laki dan kita harus bisa menghadapi solusi dan mencari solusi dari masalah, problem solving gitu sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Belajar terus apapun itu, tapi belajar dengan mengkurasi yang benar ya. Yang menurut teman-teman atau menurut gua benar, jangan diambil fully bener-bener dimasukin kotak gitu. Wah, jangan sampai gitu. Kayak misalnya baca Madilog gitu ya. Itu kan buku berat banget itu. Jangan sampai tiba-tiba, wah kita harus merdeka, kita tidak harus ini. Ya, kita nggak bisa seperti itu. Di zaman yang sekarang, caranya gimana? Caranya ya diri kita sendiri kan merdekakan dulu. Itu baru kita memerdekakan. Caranya gimana untuk kita memerdekakan keluarga kita, memerdekakan orang-orang dekat, baru itu karena katanya Tan Malaka, kemerdekaan ini ya yang kau buat adalah kepalsuan. Kita masih dijajah oleh dan lain-lain, aku lupa tuh. Ya, sudahlah itu harusnya sebenarnya buku yang dibaca dari SD gitu dan harusnya dan sekarang juga kayaknya pajak itu ya gue bukan hal-hal yang melarang pajak atau tapi kalau di agama kan memang pajak itu dilarang dan lain-lain. Tapi di negara kita ini pajak itu menjadi hal-hal yang ditakuti gitu ya. Ya gimana nggak ditakuti karena beberapa oknum bisa berubah-berubah gitu, tidak kompetensinya tidak berintegrasi, berintegriti gitu ya, berintegriti tentang apa dan lain-lain. Misalnya ada dan lain-lain, pajak dan lain-lain, ini ya ditindak dan lain-lain. Tapi kalau misalnya cuma diamplopin dan lain ya itu ya susah juga. Ya kita bantu dan yang paling jahatnya gitu, ketika kita sudah bayar pajak, kita makan dipotong pajak. Kita mau kerja dipotong pajak. Kita mau apa? Semuanya pajak. Mobil pajak. Beli apapun pajak. Pajak. Mau beli minum pajak. Mau beli mie di Superindo atau dan lain pajak. Mau buka usaha pajak. Mau dan lain-lain apapun dipajak gitu ya. Nah, nggak apa-apa kalau misalnya negara ini maju dan segeranya ini bisa dipajakin dan lain-lain, tapi kita butuh fasilitas yang bisa memadai sebagai warga negara. Mana kita sudah bayar pajak, mana fasilitas transportasi umumnya belum memadai, jalanannya belum juga merata, terus juga kesehatan, BPJS dan lain-lain tidak dibatasi atau apapun. Terus juga beberapa program misalnya kayak yang sekarang saya dukung itu sekali, MBG,
tapi tidak merata, maksudnya lauknya ya, dan lain-lain atau apapun itu, dikorupsi dan lain, itu jahat sekali ya kalau yang korupsi itu. Sebenarnya semuanya itu program itu sangat-sangat bagus tapi tidak terlaksana secara baik dan benar. Gitu. Ya udah, hidup itu singkat kawan. Hidup itu singkat Pak. Kalau meninggal juga nggak bawa saldo kan, nggak bawa duit dan lain-lain. Apa sih yang disombongin gitu ya, dan lain-lain. Ya kita cuma memenuhi hasrat yang sementara gitu ya. Bukan memikirkan masa depan. Gimana nanti kita meneruskan, mengestafetkan pemerintahan ini ke generasi Z, Beta, Alpha, dan lain-lain yang di bawah kita gitu ya. Harus menanggung semua hutang dan menanggung semua politik luar negeri dan lain, tanpa, ya udahlah itu terlalu berat teman-teman yang di atas ya. Kita cukup bantu Tuhan aja yang maha mengatur, dan semuanya kepemilikan ini hanyalah milik Tuhan dan alam semesta, tapi kita juga berikhtiar ya, kalau yang kita lakukan ini insya Allah bermanfaat. Gitu, kalau kayak gitu makin malam makin ngigo nih ngomongnya. Ya udah deh kalau kayak gitu, terima kasih teman-teman, dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang tadi dan lain-lain. Ambil baiknya, buang buruknya. Apapun itu, siapapun itu yang kau dengar. Ambil baiknya, buang buruknya. Karena yang kita dengar adalah manusia. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dari segi omongan sedikit saja atau apapun ada kesalahannya. Apapun itu dia, mau kiai, mau ustadz dan lain. Ketika dia mau menafsirkan, misalnya dia memang benar-benar kemurnian dan lain-lain, misalnya bersih dan lain-lain, pasti ada kesalahan sedikit gitu ya. Dan menurut kita ya, yaudah, ambil baiknya, buang buruknya. Ambil baiknya, buang buruknya. Baiknya kita pelajarin terus, kita ikutin terus. Buruknya kita tinggalin. Yang menurut kita, menurut akidah kita, menurut hidayah kita, menurut hati kita tidak baik, jangan diambil. Gitu ya. Kalau gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat temanku, sehat-sehat guruku, sehat-sehat anak dan istriku, sehat-sehat encing-encingku, sehat-sehat ayah mertuaku, sehat-sehat ipar-iparku, sehat-sehat di masa depan. Semangat, 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 semangat. Sampai jumpa besok. Ya, harus gini terus. Wah, semangat. Gitu. Jadi hidup ini harus penuh dengan semangat dan positif. Oke. Ya sudahlah gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa hari Minggu Ahad tanggal 19 Juli 2026. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berapa kali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, kalau gitu jazakallahu khairan. Terima kasih.
Syukron kasiron jazakumullahu. Arigato gozaimasu. Domo arigato. Bye-bye.